Dan ingat, Tuhan senang mentesting anak-anaknya. Untuk membuktikan bahwa dia anakku. Amin. Kalau Anda lolos testing, bukan lulus, lolos, berarti Anda bukan datang dari dia. Tapi kalau Anda lulus testing, berarti Anda datang dari dia. Perhatikan kata lolos dan lulus mirip-mirip. Anda harus pakai telingamu dengan seksama. Karena semua yang dia kasihi, dia hajar. Amin. Dia disiplinkan. Dan Alkitab biasa berkata, semua anak-anak Allah diajar oleh Allah. Oh, haleluya. Dan Yesus mengutip perkataan tersebut di kitab Yohanes. Renungkan hal-hal itu. Amin. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa saya, haleluya, adalah atribut atau pemikiran atau gennya yang berasal dari Elohim. Elohim lebih dahulu sebelum kemudian dia menjadi Allah. Karena ada yang menyembah. Sesudah firman menjadikan para penyembah, yaitu malaikat-malaikat. Untuk membuktikan bahwa saya adalah gen atau pemikiran atau atributnya Elohim sebelum dasar dunia ada, maka saya harus ditesting. Anda harus ditesting. Anda harus diuji, Anda harus didisiplinkan, Anda harus dicobai, karena semua manusia sesudah kejatuhan di Taman Eden sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi misteri yang ada di Wahyu itu, berkumandangnya ketujuh guru, sunyi senyap di sorga, adalah untuk memberitahukan keseluruhan Alkitab yang adalah pewahyuan dari misterinya Allah di dalam Kristus. Seperti tadi sudah saya katakan, Adam adalah Kristus, bukan Yesus. Nuh adalah Kristus, bukan Yesus. Set adalah Kristus. Amin. Habel adalah Kristus. Mereka lah orang-orang yang diurapi. Sesudah air bah, Abraham adalah Kristus, bukan Yesus. Dan Anda harus melihat tipe kehidupan dan iman mereka adalah untuk supaya suatu hari kelak sebelum pengangkatan tiba, Anda pun adalah Kristus. Amin. Saya adalah Kristus. Dan Pastor Branham mengkhotbahkan hal itu di tahun 1961 yang berjudul Mesias. Kamu semua adalah Mesias kecil. Amin. Sehingga Anda membaca Alkitab bukan membaca orang lain, tapi Anda sedang membaca dirimu sendiri melalui pralambang yang ada. Amin. Melalui kehidupan yang sudah dijalani oleh para nabi dan rasul-rasul dan orang-orang kudus di perjanjian baru dan perjanjian lama, adalah Anda sedang memandang dirimu sendiri. Anda sedang melihat dirimu sendiri. Glory Jesus. Praise the Lord. Untuk itulah ketujuh guru mengumandangkan suaranya melalui seorang nabi di akhir zaman, malaikat yang ketujuh. Adalah untuk membangunkan mempelai wanita, membangunkan saudara dan saya. Haleluya. Membangunkan kita, melepaskan kita, membebaskan kita, memisahkan kita dari gelap. Jadilah terang, let there be light. Jadilah terang. Itulah terang yang pertama. Amin. Itulah terang yang pertama. Oh, terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau itulah terang yang pertama, dan terang itu dijadikan oleh firman, amin, diciptakan oleh firman, dan firman bukan terang, tapi ketika firman mengucapkan jadilah terang, Tuhan mengucapkan oleh firman-Nya jadilah terang, dan kemudian terang muncul. Haleluya. Maka terang adalah firman Tuhan yang sudah diucapkan dan yang sekarang dimanifestasikan. Maka menjadikan Anda seorang Mesias kecil. Kristus adalah firman yang dimanifestasikan. Amin. Anda harus menjadi Kristus, haleluya, atas firman yang Anda dengar. Amin. Dalam hal inilah pesan di akhir zaman, bukan pesannya di zaman Nuh, bukan pesannya di zaman Musa, bukan pesannya di zaman Pentakosta, tapi adalah pesan di akhir zaman. Ketujuh guru, meterai ketujuh. Haleluya. Dan sesudah Anda mendengar dan mendengar, Anda percaya.
Anda harus bawa dalam doa. Tuhan, aku percaya kepada firman. Sekarang aku ingin melihat firman itu dimanifestasikan. Praise the Lord. Dan ketika Anda melihat manifestasi yang pertama muncul dalam hidupmu, pertahankan terus. Amin. Dan Anda terus melangkah, bertumbuh di dalamnya. Anda melangkah, bertumbuh di dalamnya. Dari iman, kebajikan, terus bergerak naik. Amin. Begitu caranya. Dan jangan biarkan firman itu dicuri, dirampok oleh iblis. Itulah sebabnya Anda harus mendengar, Anda mencatat, amin. Dan Roh Kudus mengingatkan. Oh, haleluya. Roh kebenaran datang untuk mengingatkan di saat Anda membutuhkan. Praise the Lord. Mengingatkan ketika Anda sedang merenungkan dan memeditasikan firman Tuhan. Dan Anda harus bertumbuh dari firman kepada firman, word upon word. Firman dari firman, firman kepada firman, firman kepada firman. Tidak seketika jadi. Kan? Tidak seketika jadi. Dan berapa lama terang ini muncul sesudah firman diucapkan? Kata Nabi. Karena jelas dikatakan di sini, firmanlah Allah, ayat yang ketiga, jadilah terang. Titik. Udah. Jadilah terang. Titik. Lalu terang itu jadi. Dari titik ke kata lalu berapa lama? Bukan urusan saya, bukan urusan Anda. Ilmuwan mencoba untuk meneliti dan mengatakan dunia ini, bumi ini sudah ratusan ribu tahun. Dan kemudian ilmuwan mengejek Brother Branham. Tidakkah Anda malu ketika Anda membaca Alkitab Anda? Dan Alkitab mengatakan hanya 6 hari usia bumi. Kami sudah membuktikan secara ilmiah. Bumi usianya sudah ratusan ribu tahun. Saya bacaan Tuhan. Mana yang benar? Nabi atau ilmuwan? Atau Alkitab? Nabi dan Alkitab yang benar pasti begitu. Dan jika Anda dan saya atributnya Tuhan sebelum dasar dunia, apapun yang dikatakan Alkitab pasti begini. Lengket. Ada selalu lengket dengan Alkitab. Tidak tertulis, tapi selalu lengket di Alkitab. Haleluya. Praise the Lord. Jadi Anda harus pegang firman itu. Dan berapa lama benih itu tidur di dalam kegelapan? Tidur dan menanti dan menunggu. Something inside, sesuatu di dalam mereka. Aku ingin, aku ingin, aku ingin. Ingin apa? Ingin terlihat. Ingin hidup. Di sini kok gelap terus ya? Gelap. Kemudian kelam, lembab, dingin. Betul? Ya, tertekan. Ya. Itulah yang dirasakan oleh benih-benih itu. Praise the Lord. Dan Tuhan tahu. Karena Tuhan sudah memiliki rencana bahwa Tuhan akan memakai haleluya. Bumi dalam hal ini Anda. Perhatikan kata-kata Brother Branham ketika dia mengekspresikan hal-hal ini. Tuhan akan memakai bumi. Bumi adalah Anda. Di dalam bumi